Selamat pagi saudara-saudara, kembali kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai dengan segala kegiatan kita sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan juga berikan pada kami untuk kami dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai dengan segala rencana dan kegiatan kami juga mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya, dan terlebih lagi untuk boleh kami dapat lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percayakan semuanya hanya di dalam pimpinan-Mu saja, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-36 ayat 2 sampai dengan ayat 13. Mazmur 36 ayat 2 sampai dengan ayat 13. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Orang apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab pada-Mu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikian bacaan Alkitab kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita perhatikan bagian Alkitab yang kita baca tadi, Daud dalam hal ini memperlihatkan gambaran dari orang berdosa yang penuh kejahatan dan Allah yang penuh kebaikan. Begitu kontras. Bagian pertama, Daud menggambarkan bagaimana atau seperti apa orang berdosa itu. Dalam ayat 2 sampai dengan yang kelima. Ayat 2 dikatakan, hatinya dipenuhi dosa. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Artinya orang yang sering atau yang senang melanggar perintah Allah. Kemudian ayat 3 sampai 5 dikatakan orang berdosa itu adalah hidupnya dipenuhi dengan kesalahan, dengan kebencian, tipu daya, serta kejahatan. Artinya itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dia lakukan dalam hidupnya. Dan semua itu jelas dikatakan penyebabnya adalah, dalam ayat 2 tadi katakan, karena orang itu tidak takut kepada Allah. Ya saudara, orang yang tidak takut akan Allah, melakukan apapun juga ya tidak ada yang ditakutinya. Mereka akan melakukan lagi tanpa merasa bersalah atau mungkin tanpa ada yang ditakuti. Karena tidak takut akan Allah. Gambaran tadi kontras sekali dengan yang Daud gambarkan tentang Allah. Yaitu, ya dalam ayat 6 dikatakan memiliki kasih yang begitu luas. Artinya tidak ada batasnya. Kasih yang tidak berbatas. Kita ingat lagu dalam pelengkap Kidung Jemaat 168. Ya, kasih Tuhan Yesus
tiada bertepi. Artinya yang nggak ada ujungnya. Di situ dikatakan tiada bertepi, lebar, panjang, tinggi, dalam, tidak terperi. Artinya ya sudah nggak bisa diukur. Tak bisa diukur oleh apapun juga kasih dari Tuhan kita. Jadi tidak ada batasnya. Kemudian ayat 7 dikatakan keadilannya teguh. Tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Keadilan juga yang tidak pilih-pilih. Keadilan Allah adalah keadilan bagi semua orang, siapapun orangnya. Baik orang yang mengenal Allah ataupun orang yang tidak mengenal Allah, Allah tetap akan berlaku adil. Keadilan yang mendatangkan tentu saja kebaikan dan juga keselamatan. Oleh karena itulah, bagi setiap orang yang takut akan Allah dan mengenal Allah, akan merasakan betapa berharganya hubungan mereka dengan Allah. Karena dengan demikian, ketika mereka memiliki hubungan yang begitu akrab, yang begitu baik, maka hidup mereka akan dipenuhi oleh kasih setia dan keadilan Allah. Ya, dalam ayat 11 tadi katakan demikian. Hidup mereka terpelihara dengan baik karena Allah adalah sumber kehidupan. Dan yang pasti, dengan mengenal dan memiliki hubungan yang baik dengan sang sumber hidup, maka jelaslah akhirnya. Dan jelas pula lah bagaimana akhirnya antara akhir hidup dari orang berdosa dan akhir dari hidup orang yang dipenuhi kasih Allah. Akhir hidup orang fasik berakhir seperti dalam ayat 13 katakan. Ya, di situ dikatakan begini. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Ya, jadi itu akhir dari hidup orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang fasik. Mengenal Allah tapi tidak pernah mau melakukan apa yang Allah katakan. Dikatakan dia jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Karena apa? Karena yang dipikirkan sekalipun mereka sudah jatuh, yang dipikirkan hanyalah pembalasan. Yang dipikirkan hanyalah tetap hal-hal yang jahat. Bukan datang kepada Tuhan, tapi datang pada egonya. Datang pada keinginannya. Yang dipikirkan hanyalah perhitungannya sendiri. Tapi bagi orang yang dipenuhi kasih Allah, sekalipun banyak hal, banyak peristiwa, peristiwa yang berat, yang harus dihadapi, yang seringkali mungkin mencoba membuatnya jatuh, dia akan diangkat kembali. Dia akan bangkit kembali. Dalam kesusahannya, pemeliharaan Tuhan tetap dapat dirasakannya. Dapat dia dapatkan dan tetap dia bisa merasakan hal itu. Dan pada akhirnya hidup dalam kemenangan atau sebagai pemenang-pemenang Allah, dimenangkan oleh karena Allah. Karena kebaikan dan kemurahan Allah. Saudara-saudara, tinggal sekarang pilihannya ada pada kita. Pada masing-masing diri kita. Hidup yang bagaimanakah yang sedang saudara hidupi sekarang ini? Kehidupan seperti orang fasik yang mengenal Allah, yang tahu akan Allah tapi tidak pernah mau melakukan apa yang Allah katakan. Kehidupan yang tidak takut akan Allah dan penuh dengan keberdosaan. Apakah itu menjadi pilihan hidup kita? Atau kehidupan yang takut akan Allah dan penuh dengan kebaikan Allah? Tapi saudara, kita harus tetap hati-hati. Karena banyak orang mengaku bahwa menjalani hidup takut akan Allah. Tapi ternyata hidupnya masih tetap penuh dengan dosa dan kejahatan. Bukan berarti orang yang mengenal Allah juga tidak berbuat dosa. Tapi katakan orang yang mengaku takut akan Tuhan, tapi ternyata cara hidupnya seringkali masih jauh dari orang yang mengatakan takut akan Tuhan tadi. Hidupnya masih penuh dengan dosa dan kejahatan.
Yang dia takuti sebenarnya dalam hal ini, kalau dia seperti itu, bukanlah Tuhan. Tapi bisa saja dia hanya takut kehilangan pekerjaannya. Jadi supaya tidak kehilangan pekerjaan, biarlah dia terlihat seperti orang baik. Dia takut kehilangan kedudukannya. Dia takut kehilangan pamornya, kehilangan kuasanya. Itu yang harus dihati-hati dalam mengatakan bahwa saya hidup takut akan Tuhan. Dan pastinya bukan hidup takut akan Tuhan yang seperti itu yang Tuhan kehendaki. Yang dia kehendaki, jalan hidup takut akan Tuhan sebagai sumber kehidupan, dan alamilah hidup yang dipenuhi dengan kebaikannya. Jalani hidup takut akan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Alami hidup yang dipenuhi dengan kebaikannya yang menyebabkan kita juga mau berbuat baik. Mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan segera sadar ketika kita tahu bahwa kita sudah ada di jalan yang salah. Kita bisa datang kembali kepada Tuhan dan mohon ampun. Itulah hidup takut akan Tuhan. Terus belajar melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu mari saudara, kita hidup dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kasih Tuhan itu juga tercermin dalam hidup kita yang senantiasa dapat bersyukur dan terus punya pengharapan. Amin. Nah, saudara-saudara, sebelum kita berdoa, mari kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 128, Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Sang Sumber Kehidupan. Bapa yang memiliki kasih yang tidak berbatas.
Bapa yang selalu hadir dan ada dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Bapa yang tidak pernah putus memberkati kehidupan kami. Bapa, tempat di mana kami dapat datang membawa akan segala permohonan dan pergumulan kami. Karena kami percaya, di dalam dan bersama-sama dengan Bapa, kami mampu melewati hari-hari yang kami rasakan begitu berat. Bapa, saat ini kami berdoa, khususnya bagi saudara-saudara kami yang tengah menghadapi permasalahan hidup. Baik masalah kesehatan, ya Bapa, tolonglah akan anak-anak-Mu yang tengah berjuang untuk memulihkan kesehatannya. Berikan anak-anak-Mu kekuatan dan keyakinan bahwa Engkau juga tengah berkarya dalam pengobatan yang sedang mereka jalani. Bapa, berkatilah masa-masa pengobatan yang harus mereka lalui. Kiranya damai sejahtera yang dari-Mu juga tetap mereka miliki dan mereka rasakan. Mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Bapa, kami juga membawa dalam doa kami akan saudara-saudara kami yang memiliki masalah dalam pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Tolonglah mereka ya Bapa, berikan mereka ketekunan dan semangat, karena kami percaya bahwa pada waktunya Engkau juga akan memberikan yang baik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Begitu pula kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Bapa, tolonglah mereka, mampukan untuk mereka dapat mengatasinya dalam terang kasih Tuhan, sehingga kebaikan juga boleh terjadi. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang tengah berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, tolonglah supaya mereka boleh tetap melihat dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap peristiwa kehilangan itu. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau tidak pernah membiarkan, bahkan tidak pernah meninggalkan kami melewati hari-hari di mana kami menghadapi berbagai macam pergumulan karena pandemi COVID ini. Tapi kami boleh tetap melihat, kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan di dalamnya. Tuhan yang akan terus memulihkan keadaan bangsa dan negara kami dalam pandemi COVID ini. Tuhan yang terus memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk mengatasinya. Tuhan berkati pemerintah kami yang terus berjuang untuk baik kehidupan perekonomian Indonesia maupun berjuang untuk pemulihan kesehatan, untuk menemukan vaksin-vaksin yang lebih baik. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh melihat hal-hal yang baik juga boleh terjadi di tengah-tengah masa yang mungkin juga cukup sulit ini. Tapi kebaikan-kebaikan itu juga, kebaikan-kebaikan Tuhan juga boleh kami alami. Hal-hal baik juga boleh terjadi. Kami mengucap syukur untuk semua itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau percayakan hidup kami juga sepanjang hari ini dengan segala rencana dan tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Hanya ke dalam pimpinan-Mu saja, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.